Paham. Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh kalian sendiri nanti dan harus dilaksanakan oleh kalian sendiri. Jika melanggar, nanti ada konsekuensinya. Paham? Paham. Kita buat sekarang. Saya senang karena bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Saya akan lebih giat dan berusaha tidak melanggar keyakinan kelas tersebut. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas ini karena membuat saya lebih disiplin. Semoga saya lebih bersemangat dan tidak melanggarnya. Dengan adanya keyakinan kelas, saya berharap kelas lebih tertib dan disiplin dan pastinya bisa menimbulkan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah meluangkan waktu untuk datang untuk mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif. Ini merupakan tugas saya dari guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu ke sini, saya ingin sedikit menyampaikan, sedikit berbagi tentang materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Kita mulai ya. Budaya positif. Budaya positif ya. Seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan anak seperti sebuah tanaman. Jadi kita tidak hanya melihat tumbuh kembangnya saja, tapi kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadinya, memberi pupuk, membasmi ulat, jamur, dan juga apapun yang bisa mengganggu tanaman padi tersebut. Sama halnya seperti seorang anak. Jadi kita tidak hanya melihat tumbuh kembangnya anak saja, tetapi kita melihat apa yang ada di lingkungan anak-anak itu. Kemudian kita menuntun anak itu secara terus-menerus, dan inilah yang dimaksud budaya positif. Menuntun dan menuntun. Seperti itu. Jadi istilahnya seperti kegiatan kita ya. Kegiatan kita di sini seperti apa? Pembiasaan. Pembiasaan itu kan dilakukan secara terus-menerus. Dan itu akan bisa menjadi budaya positif nantinya di sekolah kita. Lanjut langsung ke materi. Materi yang akan saya sampaikan ada 3. Materi yang pertama, kedua, dan ketiga tadi sudah disampaikan oleh Bu Indra sebelumnya ya kan. Saya melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada yang pernah mendengar ini? Bapak Ibu, kebutuhan
sandang, pangan, papan, itu yang dibutuhkan kita ya. Ada lagi yang tahu mungkin? Kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya lebih menjurus ke kebutuhan dasar seorang anak yang harus dimiliki seorang anak untuk bertahan di lingkungan sekolahnya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan apa saja gitu. Kita mulai ya, kebutuhan dasarnya. Nanti kita lanjut setelah kebutuhan dasarnya, kemudian kita sebagai guru bagaimana menentukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah dengan menggunakan posisi kontrol. Jadi setelah kita mengetahui kebutuhan dasar anak itu, setelah itu bagaimana kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol itu, baru kita menggunakan restitusi untuk menyelesaikan berbagai kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini. Seperti itu. Kita mulai ya dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Dan survival, kita sudah survival. Survival itu merupakan apa yang kita butuhkan untuk kita bertahan hidup. Jadi apa yang dibutuhkan anak untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya di sekitar sekolah. Seperti itu. Yang pertama adalah belonging. Belonging itu cinta dan kasih sayang. Itu yang diperlukan anak. Yang pertama adalah belonging. Apa tadi? Cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah power. Power itu kekuasaan. Jadi anak itu kadang-kadang ingin terlihat, ingin menonjol dari teman-teman yang lainnya. Itu maksudnya adalah penguasaan. Kemudian fun itu kesenangan. Jadi anak itu senangnya bermain ini. Jadi kalau suasana yang di dalam kelas seperti ini kadang-kadang mereka tidak suka. Mereka sukanya itu kadang bebas, tidak suka yang formal. Mereka sukanya itu sekolah sama main. Jadi tidak suka yang formal. Ada yang seperti itu seorang anak. Kemudian freedom adalah bebas. Sama halnya yang tadi, anak itu butuh kebebasan. Jadi anak itu butuh yang namanya cara belajar mereka sendiri itu bagaimana? Itu freedom. Sekarang saya punya kasus-kasus. Coba nanti Bapak Ibu kita pecahkan apa yang mereka butuhkan kira-kira jika kasusnya seperti ini. Ya, kasus yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan apa anak ini kira-kira? Kok dia sukanya senang menyanyi, terus tidak suka suasana yang tenang. Kira-kira kebutuhan dasar anak ini apa kira-kira? Fun ya? Kenapa? Karena anak membutuhkan kebebasan, kesenangan, hobi. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi anak itu tidak suka tenang, dia sukanya apa yang dia suka. Makanya kita sebagai guru kadang di awal pembelajaran kita kan kadang-kadang yel-yel dulu, nyanyi dulu biar apa anak semangat. Ya gunanya seperti itu. Kadang-kadang kok gini ya, kelas membosankan, saya maunya seperti ini. Ya, lanjut ya, kasus kedua. Ibu guru tidak menyakaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhannya apa ini Bapak Ibu? Alas ini kenapa? Coba. Membutuhkan kasih sayang. Butuh ya kasih sayang saja nih. Perhatian itu berarti termasuk apa? Belonging. Ada lagi? Power, kekuatan. Dari mana kekuatannya Bu Yulia? Dari mana bentuk kekuatan? Anak ingin terlihat menonjol. Betul, saya setuju. Itu yang dimaksud Bu Yulia adalah penguasaan. Penguasaan itu power. Jadi anak itu ingin terlihat. Jadi dia itu ingin diperhatikan. Betul sekali. Jadi kebutuhan dasar yang pertama adalah kasih sayang. Betul, belonging. Yang kedua adalah power. Dia ingin terlihat.
kasus berikutnya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Kira-kira apa? Dia bosan katanya. Dia bosan. Freedom. Anak butuh bebas, anak butuh cara belajar mereka sendiri. Seperti itu, freedom. Lanjut, yang terakhir. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman. Nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira? Justru dia gambar bagaimana? Gambarnya adalah dia sebel. Bisa bilangin bisa karena Bisa bilangin? karena kan membutuhkan berapa tapi masih membutuhkan harapan yang ingin dengan Lanjut. Ada lagi selain bilangin? Iya, gambarku tidak rapi. Jadi aku sebel gitu. Karena ditunjukin ke temannya, jadi dia malu, ininya malu. Jadi dia tidak mau ditunjukkan malah, dia malu. Jadi apa yang dia butuhkan? Yang dibutuhkan adalah yang pertama belonging. Kenapa belonging? Kenapa belonging? Karena dia butuh perhatian, dia betul sekali. Kemudian freedom. Dia milih kebebasan. Jadi kalau tolonglah guru yang ditunjukin kan malu gitu. Karena ada anak yang power, ada yang ingin freedom. Seperti itu. Dan setelah menangani kasus-kasus seperti ini, otomatis Bapak Ibu guru sudah tahu ya kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak. Yang pertama tadi adalah cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian kesenangan, yang terakhir kebebasan. Lanjut ya, setelah mengetahui untuk yang kedua, ini sudah masuk ke teori kontrol. Setelah kita mengetahui kasus, setelah kita tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan anak, sekarang kita masuk ke bagaimana cara penanganan guru kepada anak itu. Jadi posisi kontrolnya guru bagaimana? Seperti itu, paham ya? Lanjut. Ada kasus di sini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Nisa di sosial media. Sebelum kita bertindak sebagai guru, sebelum kita belajar tentang teori kontrol, kira-kira kita tebak dulu, kita amati dulu, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan anak ini kira-kira? Belonging, kasih sayang. Ada lagi kebutuhannya? Sejauh ini belonging, kasih sayang. Kasih sayang ya? Kenapa? Iya. Betul. Jadi ini belonging dan juga power. Kenapa? Karena anak seperti ini cenderung menindas, cenderung ingin terlihat, cenderung ingin diakui. Seperti itu. Nah, kita sudah memahami kebutuhan dasarnya dulu, sudah kita tahu ya. Lanjut. Lanjut yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bagaimana? Kebutuhan dasarnya apa anak ini? Kebutuhan dasarnya masih power, betul. Dia ingin terlihat caper, maksudnya itu. Dia ingin terlihat, dia ingin menguasai. Dan juga yang pasti dia juga butuh belonging. Karena dia juga butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua, kawalan dari orang-orang sekitar. Dan sekarang kita masuk ke bagaimana cara guru untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan anak itu tadi. Bagaimana caranya? Teori kontrol, ini sudah masuk ke teori kontrol. Kita sebagai guru,
Yang pertama, teori kontrol kita yaitu penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian, membuat orang lain merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kemudian, sebagai pemantau atau manajer. Cara yang paling efektif yang sering kita gunakan biasanya adalah penghukum. Sejauh ini kita masih sebagai penghukum, padahal cara itu sangat disarankan ya. Kenapa? Karena penghukum itu sekarang ada di level terendah. Yang benar adalah bagaimana cara kita mencari solusi agar anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan merasa tenang, aman, dan bisa bermain kembali. Bukan malah menimbulkan dendam ke anak, malah nanti. Jadi kesimpulannya kita ambil adalah sebagai guru kita harus memposisikan anak, kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar yang harus dimiliki anak. Itu yang pertama. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak itu, baru kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol kita sebagai guru. Dengan cara apa? Dengan cara restitusi tadi. Kenapa dengan restitusi? Karena restitusi adalah bisa mengembalikan anak ke kelompoknya dalam keadaan karakter yang lebih baik lagi. Semoga Bapak Ibu guru yang ada di sini kita bisa melaksanakan, kita bisa mempraktekannya kepada anak didik kita di SDN Kedengalan 1 sebagai pembiasaan yang baik. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kaulandari dari SDN Kedengalan 1. Nah, di sini saya akan menceritakan atau kesan-kesan saya tentang sosialisasi yang kemarin yang dipaparkan oleh Ibu Rahma Ika Purnamasari dengan Bu Indra Setiawati. Nah, di sini saya akan menceritakan yang sesuai kesan-kesannya dari mereka semua. Nah, di sini saya menyimak paparan dari penyajian kemarin. Materi yang disajikan itu sangat menarik bagi saya dan tergolong baru bagi saya. Nah, selain adanya keyakinan kelas, ada juga materi terkait kebutuhan dasar manusia menjadi menarik bagi saya. Karena ternyata setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu, entah itu positif atau negatif, pada dasarnya itu mempunyai alasan tertentu. Nah, di sini saya ingin menyajikan, mempraktekkan langsung ke kelas saya. Kebetulan saya di sini mengajar kelas 5. Jadi saya ingin menerapkan apa yang Bu Rahma diberikan kemarin sama Bu Linda. Nah, bisa positif dan negatif. Nah, kemudian pada dasarnya alasan tertentu dari kelima kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan apa kemarin survival, cinta dan kasih sayang, yang dengan istilahnya love and belonging, kebebasan atau disebut juga dengan freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power, itu menjadi pengetahuan baru bagi saya. Hal yang menarik dari materi posisi kontrol menurut saya itu adalah adanya dampak berbeda yang akan diterima oleh murid saat seorang guru menerapkan beberapa kontrol terhadap dirinya dari 5 posisi tersebut. Materi restitusi bagi saya juga merupakan pengetahuan dan pengalaman yang baik. Hal yang tidak terduga bagi saya adalah bahwa ternyata posisi kontrol yang kita ambil dalam proses penerapan disiplin anak akan sangat mempengaruhi proses dan hasil restitusi anak tersebut. Nah, mungkin seperti itu yang saya dapat dari materi kemarin.
Mungkin nanti ada hal-hal yang baru lagi yang bisa diterapkan oleh Bu Rahma dan Bu Indra. Nanti akan diterapkan lagi di sekolah kami, terutama SDN Tundalun 1. Mungkin dari saya sedikit ulasan dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.